Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas eh, kenapa sih kita perlu masuk ke saham batubara sementara batubara sedang downtrend ya. Jadi ini pendapat murni saya pribadi ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa ngambil kalau cocok, tapi kalau nggak cocok ya di skip saja. Suatu saham itu pasti mengalami siklus ya teman-teman, ada siklus turun, siklus naik gitu kan. Ketika saham itu naik, semua orang berbondong-bondong masuk gitu. Padahal investor-investor besar sudah mulai jualan, kita masih masuk terus. Ketika saham turun, investor-investor sudah mulai masuk itu, tapi kita takut mau masuk, takut nanti jangan-jangan ini turun lagi, jangan-jangan turun lagi, jangan-jangan turun lagi. Begitu mantul banyak, kita mau masuk takut lagi, wah jangan-jangan nanti turun lagi setelah mantul. Setelah itu ternyata sahamnya naik lagi, akhirnya kita terlambat untuk masuk. Nah, ini salah satu yang mungkin membuat seseorang itu terlalu takut ya dalam suatu investasi saham. Nah, saham batubara ini pun kan juga saham-saham komoditas ya, yang mempunyai siklus tersendiri ya. Tahun kemarin saham batubara itu naik sampai, harga batubaranya naik sampai $450 ya. Sekarang tinggal 130 sampai 140 dolar. Nah, kalau kita lihat di bar chart call ya, coba kita. Di bar chart call itu sampai tahun 2023 akhir itu harganya masih di atas 130 ya teman-teman. Ini kita lihat ya, sampai dengan Desember 2023 itu masih 153, bulan Juni 135, bahkan ini kontraknya bisa sampai Juli 2000 sampai Desember 2025 itu masih 135 ya. Ini kontraknya sahabat batubara. Jadi kalau kita terlalu pesimis dengan harga batubaraan, jangan-jangan nanti 50 dolar ya. Ini kontraknya aja sampai akhir Desember pun masih sekitar sekitar ya. Jadi ya kemungkinan ada sih kalau misalnya harga batubara anjlok ya, misalnya krisis ekonomi besar, mungkin Amerika krisis, mudah mana-mana krisis seperti COVID kemarin ya, krisis banyak itu. Ya bisa aja koreksi ya, misalnya harga batubara jadi 50 dolar. Tapi kalau kita lihat secara data ini kan kemungkinannya masih kecil ya. Jadi kalau kita masuk ke harga saham-saham batubara sekarang ini, menurut saya ini sudah saatnya. Karena apa? Karena harga batubara sudah mulai mantul teman-teman. Jadi sempat di harga terendah itu kalau nggak salah kemarin berapa ya, 100 berapa ini ya, 134 teman-teman. Setelah 134 naik lagi ya. Oh ya, 130 sempat terendah di harga 130. Kalau kita lihat 1 tahun tertinggi 450, sekarang udah diskon banyak banget. Nah, 5 tahun ini, trennya 5 tahun ini sempat di harga 50 dolar ini tahun 2020 bulan September. Sekarang sudah 135 dolar. Nah, kalau kita lihat harga saham-saham batubara ini juga sudah terdiskon sangat besar ya teman-teman. Misalnya kayak Adaro ini kalau kita bandingkan head to head dengan harga komoditas batubara, ini masih murah ini. Karena dengan harga batubara yang 50 dolar aja saham Adaro cuma sekitar 1000 kurang ya. Jadi kalau misalnya 100 dolar ini udah 2000, sekitar 2400-an lah harga kalau 100 dolar. Sementara sekarang sudah 134 dolar ya. Kemudian saham ITMG misalnya, ITMG juga gitu ya. Ini
dengan harga komoditas batu bara yang sekarang sekitar 135 dolar, seharusnya ETMG ini harganya sekitar 25 ribuan ya teman-teman. 25.000. Jadi masih worth it kalau kita masuk. Walaupun ada kemungkinan juga misalnya nanti tiba-tiba ada krisis terus harga batu bara turun gitu kan. Tapi secara PBV ini ITMG sudah sama ya 1,04 ya. Sudah, kalau teman-teman mau nunggu sabar mungkin di sekitar 19.000 ITMG barangkali masih di bawah situ, tapi kalau kita lihat ini di 22.000 itu selalu mantul ya. Kemudian PTBA ini yang harganya masih cukup tinggi ya, karena memang sebentar lagi bagi dividen ya. Kalau teman-teman mau masuk PTBA ya nanti tunggu koreksi dalam aja setelah bagi dividen. Biasanya kan koreksi dalam itu. Nah, teman-teman tunggu pantulannya masuk di situ. Anggap untuk investasi nanti ambil dividen tahun depan gitu kan. Atau nanti ambil profit ketika ada pantulan. Itu kan lumayan. Kemudian MBAP juga ya. MBAP ini juga ini udah harganya terkoreksi cukup dalam dan juga sudah bagi dividen ini kalau nggak salah, bersama dengan BSSR. BSSR juga gitu ya, ini sudah terkoreksi cukup dalam juga ya. Nah, Indi juga menarik ini teman-teman. Indi ini PBV-nya masih 0,5 ya, jadi masih murah banget. Jadi benarkah nanti batu bara itu sudah tidak diperlukan ya? Kita berhitung aja secara rasional ya. Hampir semua pertambangan di Indonesia itu kan membutuhkan batu bara ya untuk pengolahannya ya. Dan beberapa pembangkit listrik juga masih butuh batu bara. Dan sewaktu-waktu terjadi krisis ya, misalnya di Eropa, di Amerika atau di mana lah, kalau jadi krisis misalnya krisis listrik atau krisis karena musim yang terlalu dingin atau apa, itu kan batu bara itu salah satu sumber energi yang paling murah dan cepat ya. Jadi tetap diperlukan paling nggak sampai kalau nggak salah 2030 apa 2040 itu kita masih bergantung pada batu bara. Jadi itu ya pertimbanganku ya. Tapi ini murni pendapatku teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai ya monggo silahkan. Kalau saya tuh masih beli saham-saham batu bara yang saya incar, tapi belinya masih secara bertahap karena untuk jaga-jaga barangkali nanti masih di bawah turun. Jadi setiap turun itu saham yang saya incar saya masuk beberapa gitu. Nanti kalau turun lagi masuk lagi gitu aja. Dan itu untuk jangka panjang bagus ya. Paling enggak untuk 3 atau 4 tahun ke depan ini bagus. Mumpung masih diskon besar ya. Jadi itu. Dan portofolio kita nggak full di batu bara teman-teman, jadi dibagikan, ada yang mungkin di Antam yang emas atau MDKA gitu, ada yang di bank perbankan, kemudian ada yang di konsumer misalnya kayak Era, Sito, Akses gitu kan. Ini tadi dengan membagi portofolio kita seperti itu, maka insya Allah kita akan lebih profit ya, lebih stabil terhadap bisnis dan lebih profit. Jadi ketika satu saham itu ternyata turun, yang lain masih bisa menutup. Medco juga bagus ya. Medco ini saya masih incar ini Medco di bawah 900, saya mau masuk lagi tapi ternyata 900 masih mantul. Ya barangkali besok Senin, hari ini hari Minggu ya teman-teman. Minggu 11 Juni. Barangkali besok Senin harga minyak turun, Medco turun di 800 berapa gitu. Saya masuk ini Medco. Oke, itu dulu teman-teman untuk review santai dan singkat mumpung hari Minggu ya. Kita bahas tentang kenapa ketika suatu saham itu downtrend atau sedang turun kok kita malah masuk ya. Pertimbangannya seperti itu. Ini murni pendapat saya, dan pendapat saya bisa jadi salah, bisa jadi benar ya teman-teman. Silahkan pertimbangkan sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.